Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa mungkin seperti Stur Bradster cerita sumber Anda itu, kok orang di sekitar susah banget dimengerti? Sampai rasanya pengen bilang mereka idiot. Ya, itu pengalaman umum kayaknya ya. Nah, sumber kita kali ini dari kutipan Surrounded by Idiots, coba jawab pertanyaan dasar. Kenapa sih kita begini? Mengapa kita berperilaku seperti yang kita lakukan? Pertanyaan bagus itu. Kita akan coba bedah kerangka di ISG ini, merah, kuning, hijau, biru. Ini kan dari Marston, terus dikembangin sama Bonstetter ya. Tujuannya bukan buat ngasih label, tapi lebih ke memahami pola komunikasi, biar interaksi lebih enak gitu. Betul sekali. Intinya itu, orang lain tuh bukan idiot, mereka cuma cara kerjanya beda aja. Nah, sumber Anda ini pakai kacamata warna, biar kita lebih gampang lihat perbedaannya. Oke, jadi kayak alat bantu lihat gitu ya. Ya. Dan yang penting banget, sumber ini juga bilang, komunikasi itu seringnya nyampe ke pendengar sesuai settingan mereka, lewat filter bias dan pandangan mereka sendiri. Wah, jadi pesan kita bisa beda artinya ya, tergantung siapa yang nerima. Bisa jadi. Makanya, ngenalin warna orang lain dan diri sendiri juga jadi kunci buat jawab kenapa kita begini. Oke, menarik. Kita coba lihat cepet yuk keempat tipe ini menurut sumbernya. Tapi ingat ya, ini cuma panduan, bukan kotak mati. Kita mulai dari si merah. Gimana tuh gambarannya? Oke, si merah. Sumber menggambarkannya sebagai orang yang punya api, cepat, ambisius, fokus banget sama hasil, tegas juga. Pengambil keputusan cepat gitu ya? Iya, suka tantangan, nggak suka basa-basi. Nah, ini kadang yang bikin gesekan. Kecepatan mereka bisa dianggap nggak sabaran sama tipe lain. Contohnya tadi disebut Steve Jobs, Mother Teresa. Tapi bukan berarti kepribadiannya sama persis kan? Bukan. Fokusnya lebih ke perilaku yang kelihatan. Dorongan kuat mereka buat capai tujuan itu yang mirip. Model ini kan memang praktis, karena lihat apa yang tampak. Oke, jelas. Nah, kalau geser dari merah yang ngejar target, ada si kuning. Gimana tuh? Wah, kalau kuling ini kebalikannya. Sumber bilang mereka itu optimis, ceria, sosial banget. Kreatif, pinter ngobrol, idenya banyak. Pencair suasana gitu ya? Suka yang seru-seru? Banget. Suka hal baru. Tapi, ya itu, kadang semangatnya bikin mereka kelihatan kurang detail. Atau mungkin terlalu banyak ngomong buat tipe yang lebih, kalem. Contohnya tadi Oprah, Robin Williams ya, yang ekspresif gitu. Iya, semacam itu. Nah, kontras banget sama energi kuning ada si hijau. Si hijau ini gimana? Katanya paling umum ya? Betul, sumber bilang ini tipe paling banyak populasinya. Mereka itu stabil, santai, suportif, penemar yang baik banget, peduli sama hubungan, sama harmoni. Wah, enak dong ya punya teman atau rekan kerja hijau. Enak, tapi mereka cenderung hindari konflik dan nggak suka perubahan mendadak. Ini bisa jadi kekuatan ya, menjaga tim tetap solid. Tapi di sisi lain bisa dianggap pasif atau keras kepala kalau diajak berubah. Jadi ada plus minusnya juga ya. Contohnya tadi teman penulisnya itu Lase. Iya, yang selalu siap bantu itu. Terakhir ada si biru. Si biru. Ini yang kayaknya perlu mikir dulu ya. Tepat. Sumber bilang mereka analitis, perfeksionis, logis. Butuh fakta, butuh data, kualitas nomor satu. Mereka teliti, metodis. Hati-hati banget berarti ya. Iya, tapi karena butuh informasi lengkap itu, kadang mereka bisa kelihatan lambat ambil keputusan. Atau dianggap pendiam, bahkan kritis sama tipe lain. Contohnya ayah si penulis yang ngukur kerikil itu ya, detail banget. Persis. Nah, di sini kelihatan lagi kan? Satu sifat bisa dilihat beda banget tergantung warna kacamata yang melihat. Jadi ini semua bukan buat ngotak-ngotakin orang ya. Bukan sama sekali. Poin penting dari sumber Anda, sekitar 80% orang itu kombinasi dua warna dominan. Yang murni satu warna cuma sekitar 5%. Jadi ini lebih ke memahami kecenderungan utama. Oh, jadi kayak kita punya warna primer dan sekunder gitu. Bisa dibilang begitu. Sumber pakai analogi bagus. Ini kayak kotak perkakas perilaku. Semua alat atau warna ini punya fungsi, tapi kita cenderung lebih nyaman dan sering pakai satu atau dua alat utama. Oke, paham. Nah, kalau kita paham ini, kita jadi lebih bisa menghargai perbedaan. Nggak gampang frustrasi lagi sama orang yang beda. Ini yang nyambung lagi ke pertanyaan awal. Mengapa kita seperti ini? Jadi perilaku kita itu bukan cuma soal warna dasar ini aja ya? Betul.
Sumber Ana juga nyinggung lapisan lain. Ada nilai inti atau core values, prinsip dasar yang kita pegang, biasanya dari kecil. Terus ada sikap atau attitudes. Ini terbentuk dari pengalaman hidup. Dan bahkan ada topeng atau moderated behavior. Topeng, maksudnya pura-pura. Bukan pura-pura sih, lebih ke penyesuaian perilaku di situasi tertentu. Misalnya orang merah yang di rumah tegas, mungkin di depan klien jadi lebih sabar mendengarkan. Ah, oke. Jadi semua ini warna dasar. Nilai, sikap, penyesuaian berinteraksi gitu ya, membentuk respons kita yang unik. Tepat sekali. Pemahaman ini bahwa kita itu campuran kompleks dari bawaan, nilai, pengalaman, dan adaptasi, itu inti jawaban mengapa kita seperti ini. Kita jadi bisa lihat orang lain bukan sebagai masalah, tapi ya individu dengan dinamikanya sendiri. Jadi intinya, kalau kita paham ini, kita nggak gampang lagi ngejudge orang idiot ya. Kita jadi lihat mereka sebagai individu unik, punya kekuatan dan kelemahan. Sama kayak kita juga. Persis. Kita semua ini kan hasil dari pola perilaku, nilai, sikap, dan cara kita adaptasi sama lingkungan. Oke, jadi ini bukan cuma teori ya, tapi alat bantu buat interaksi sehari-hari jadi lebih baik. Kita jadi lebih sadar kenapa reaksi kita dan orang lain bisa beda di situasi yang sama. Dan kita bisa mulai lihat kekuatan di balik perilaku yang tadinya mungkin kita anggap aneh atau nyebelin. Menarik banget. Kita ini kayak mozaik ya, campuran dari banyak hal. Bener. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran menarik buat Anda bawa pulang. Sumber ini kan mendorong kita buat fleksibel, beradaptasi sama warna orang lain, biar komunikasi lancar. Iya, itu poin pentingnya kan? Betul. Tapi ada pertanyaan bagus dari tokoh Adam di buku itu. Kalau kita terus-terusan adaptasi, apa nggak ada risiko kita jadi kehilangan diri kita yang asli? Iya juga ya. Terus gimana dong? Nah, itu pertanyaan buat direnungkan. Gimana caranya Anda bisa menyeimbangkan antara jadi komunikator yang adaptif, yang bisa nyambung sama berbagai tipe orang, tapi di saat yang sama tetap setia pada diri Anda yang otentik? Coba pikirin deh.